Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ya, saya kan menyikapi yang kerap dituduhkan Islam itu kan bagaimana Kristen menuhankan Yesus ya. Dalam konteks bahwa Yesus disebut Kyrios gitu. Makanya saya bisa pahami apa yang ingin dijelaskan oleh Edis bahwa gelar Kyrios itu bisa diberikan kepada Yeshua. Pertama, karena Yeshua adalah pemimpin orang-orang yang percaya kepadanya. Kedua, memang ada teks yang menyatakan bahwa kepadaku diberikan kuasa atas bumi dan sorga. Itu sebabnya Kristen menjadikan Yeshua sebagai Kyrios mereka. Nah, sebenarnya kalau kita membahas etimologinya kan ya memang nggak salah. Jadi nggak usah dienyek juga Kristen bahwa Kristen menuhankan manusia. Sebentar. Ini misunderstanding. Mohon maaf, ini misunderstanding. Mohon maaf, kesalahpahaman Anda harus saya luruskan. Tidak ada satupun apologet Islam yang membantah bahwa Yesus Kyrios. Jangan, Kyrios dalam arti apa? Maaf, ini? sebentar. Kyrios itu sepadan dengan kata rob yang dimaksudnya adalah orang yang diberi kuasa. Yes. Maaf Bang, tolong kita masuk ke substansi. Abang jangan pura-pura tertutup matanya, walaupun memang tertutup. Tidak semua Kristen memahami bahwa Kyrios ini adalah ciptaan yang diberi kuasa. Itu kenapa ada konsili Homoousios di mana menyetarakan antara pemilik alam dengan yang diberi kuasa, Bang. Debat kita selama ini bukan tentang pemahaman Unitarian atau subordinat, Bang. Saya tidak pernah berdebat hebat dengan mereka yang subordinat. Perdebatan hebat terjadi ketika ada orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan bahwa ayam adalah bebek, bebek adalah ayam, bahwa manusia itu adalah pencipta dan ciptaan adalah manusia, ciptaan itu adalah Tuhan. Itu jadi kita tidak, saya dengan Edis tidak mempertentangkan, saya tidak mengklaim itu, Bang. Klaim itu seperti ini. Orang Kristen adalah penyembah Yesus. Kalau Anda katakan saya tidak menyembah Yesus, maka Anda bukanlah Kristen yang menyembah Yesus, tapi Anda adalah pengikut Yesus. Yang saya katakan di sini Oke, siapa yang menyuruh menyembah dalam makna apa? Ya, makanya Uni bisa jelaskan nggak bagaimana Kristen menyembah Yesus dalam makna apa? Abada, bahkan kata abada dengan sajada itu berbeda. Sujud belum tentu menyembah. Abada, mengabdi, itu artinya menghambakan diri. Pertanyaan saya, apakah Anda menghambakan diri kepada Yesus? Bisa jadi. Begitu membagongkan. Bisa jadi, setiap Kristen begitu. Kenapa jawabannya bisa jadi gini? Inilah saya bertanya kepada Anda. Anda seolah-olah tidak yakin dengan diri Anda. No, jangan bawa Kristen. Karena semua Kristen tidak sama. Oneness, Mikana, Tritunggal beda lagi, Unitarian beda lagi. Saya bicara dengan Anda. Kenapa membawa semua orang yang berbeda? Kalau kita klasifikasikan di sini masalah, saya akan tunjukkan skema teologi orang di sini. Apa Anda mau mewakili semua? Kan tidak. Saya bertanya kepada Anda. Anda penyembah. Definisi menghamba dulu ya. Saya nggak bilang menyembah dulu ya. Menghamba ya. Menghamba kan berarti membaktikan diri kepada Yeshua. Dalam hal apa? Mengikuti semua perintahnya, menjauhi larangannya, kan itu juga menghamba, Uni. Sebagai bentuk saya submit kepada apa yang di mana Yeshua mengajarkan untuk mematuhi dia, mengikuti semua larangannya. Bahkan kalau kita lihat, kalau seandainya dalam Islam itu jelas dalilnya seperti ini. Taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul dengan taat kepada ulil amri. Apakah ulil amri adalah ilah? Tidak. Tolong jangan kalian itu. Ya saya jelasin dulu dong, Uni. Boleh dong saya jelasin. Ya, tapi Anda jawab dulu pertanyaan saya. Anda menghambat. Oke, bagaimana saya mengabdi kepada Yeshua ya? Kalau itu saya juga bisa. Saya tidak butuh itu, karena saya juga mengabdi kepada mama saya, bukan berarti mama saya ilah. Saya tanya gini aja deh, yang lebih eksplisit deh, yang lebih bisa membuka tabir lah, nggak usah bertele-tele. Kalau menghambakan diri, saya juga menghambakan diri kepada mama saya. Bukan berarti saya menjadikan mama saya ilah. Saya tanya deh, apakah Yesus adalah pencipta? Jadi jangan kembali lagi ke ilah. Ya itu nggak perlu dibahas. Kita udah paham, kita bukan orang botol. Kita ngerti itu. Sekarang saya tanya, apakah Yesus adalah pencipta alam? Dari mana dasarnya kita menghambakan diri kepada Tuhan? Bukan itu. Itu saya sudah paham Anda. Anda kan saya tahu siapa Anda. Saya kan udah berkali-kali bertemu dengan Anda.
Saya bertanya, apakah Yesus adalah pencipta alam? Itu aja simpel. Biar kita membuka tabir ini, biar terang benderang. Nah, ini saya mau jelaskan. Mengapa Aduh, abangku ini mewakili diri sendiri aja. Kalau abang mewakili semua nanti saya. Oke. Kok Saya bangun begini ya. Kristen ini? Ya, kenapa saya menghambakan diri kepada Yeshua? Yeshua mengatakan jikalau engkau mengasihi aku, Aduh, bukan menuruti kenapa. perintahku. Itu bukan Ya, pertanyaan sebentar. saya. Ya, Saya sebentar tidak dong. peduli dengan itu. Kalau alasan itu kan setiap orang motivasinya Uni beda. diam dulu dong. Kalau dengar saya penjelasan, Ya buat apa saya mendengarkan apa yang tidak saya ingin dengar dulu tahu? dong alasan saya. Saya tidak melanjutkan ingin kepada tahu. Yeshua. Lah kenapa urusannya apa? Loh, katanya tidak mau mau dengar. bertanya itu. Ayo, Bang, hajar, Kalau Bang. nggak mau Loh, dengar ngapain kita sejak- diskusi? Karena saya tidak mau bertanya itu. Saya bertanya ya udah, apakah kalau Yesus ini- pencipta langit dan bumi? Kenapa kalian tidak bisa membedakan antara pencipta dan yang diciptakan? Saya bertanya Ini mau apakah dijelasin, Yesus ini mau dijelasin apa enggak? apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Kalau saya bilang iya gimana? Silakan tunjukkan datanya. Nah, iya itu maksudnya. Ya. Silakan. Kekristenan menghambakan diri kepada Yeshua dengan mengikuti kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kenapa harus diikutin? Karena Kristen, saya pribadi menganggap Yeshua bisa disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Kan nggak nyambung. Karena dia awal sebelum eksistensinya, dia berawal dari firman. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah, firman Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya ketika dia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, saya menyatakan bahwa si manusia itu awalnya adalah sang pencipta karena dengan firman-Nya lah semua semesta dijadikan. Begitu nih. Oke, sekarang saya tanya. Setuju, Bang. Diam dulu. Saya lagi diskusi dengan Jadi Pintar. Kalau cuman sekedar ngomong setuju banget tuh nggak perlu kau buka mic ya. Sekarang saya tanya sama abang, di mana dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Silakan, terima kasih. Bukan dalil Oke, eksplisit dong, Umi. selesai. Kalau Gimana tidak ada sih? dalil ya sudah, Namanya silakan. membangun teologi. Saya Namanya sedang membangun bertanya teologi. dasar. Di mana Ya, dasarnya dalilnya bahwa karena Yesus adalah pencipta sang langit dan firman. bumi? Mau bilang apa? Ya udah. Yesus Siapa adalah yang sang menciptakan firman. langit dan bumi? Sang firman atau yang berfirman? Firman itu awalnya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah karena yang mengeluarkan, memproduksi firman, yang menciptakan firman itu mulut Allah sendiri kan? Berarti firman adalah ciptaan. Waalaikumsalam. Nggak masalah, Kepada yang lain. Bahkan Apakah firman itu ciptaan? tercipta dari mulut Allah. Firman Berarti itu firman makhluk. ciptaan. Firman itu Berarti makhluk Uni. Oh, berarti Ketika firman ciptaan. menjadi suara, ketika Berarti firman ciptaan menjadi mencipta suara, gitu. Ya, Ciptaan mencipta. Awalnya adalah pikiran Allah. Oh. Ketika Berarti firman ini juga menciptakan Allah Bapa. itu udah logika dari mana Uni? Logika kayak gitu dari mana? Saya tanya, firman itu pencipta atau ciptaan? Allah adalah pemilik firman, adalah sang pencipta. Nggak nyambung. Bagaimana Saya Allah tanya pencipta? firman kok dijawab Allah? Kenapa sih ditanya firman jawabnya Allah? Ya, karena ini pertanyaannya Firman nggak jelas. firman itu ciptaan atau pencipta? Firman itu ciptaan. Oke, firman ini mencipta tidak? Pencipta. Dengan firman itulah segala sesuatu diciptakan Uni. Oke, apakah firman ini menciptakan Allah, Bapak? Enggak dong. Katanya dengan firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Apakah firman Semesta, ini Uni. pencipta sang berfirman? Saya bicara semesta, yang dijadikan itu semesta. Bagaimana ini dengar, katakan, segala apakah sesuatu. Yesus pencipta semesta? Saya masih ingat Anda bicara segala sesuatu. Apakah Tuhan Segala Anda tidak sesuatu masuk itu ke dalam ya segala sesuatu? Dalam konteks penciptaan semesta dong Uni. Ya bilang, oke. Ciptaan yang adalah firman ini mencipta. Iya loh. Setara tidak antara yang berfirman dengan Tidak setara, saya ya tidak sudah setara. selesai. Loh, Berarti makanya kalau gini, seandainya itulah penjelasan Trinitas ya. Kenapa Yesus kerap berkata bahwa Bapa lebih tinggi? coba Tetapi Trinitas versi siapa itu? Trinitas Ya, versi Trinitas- siapa? Trinitas di mana-mana begitu nih pemahamannya. Sejak kapan Konsili Nikea mengatakan Yesus dengan Bapa setara? Uno substansi tria persona. Anda paham? Saya paham sekali saya. Yaudah, apa maksud uno substansi tria persona? Coba. Salam. Hakikatnya satu, tapi tiga pribadi. Apa arti hakikat? Loh, ini yang saya mau jelaskan ke Uni ya. Ini kan versi saya. Ngapain Uni tanya Trinitas? Katanya Uni tadi versi Loh, saya. Anda bawa-bawa Gimana sih, Trinitas Uni? kok. Anda bilang Trinitas Loh, semua sama. Trinitas sama Trinitas- begitu. Saya Trin- masih ingat nih di Ya, record ya. Trinitas yang dibangun Omongan oleh Anda Bapak itu Gereja selalu zaman Anda itu. omongan Loh, Anda di apa awal saya Anda nggak boleh abrak membangun Trinitas saya terus. sendiri? Ini kan saya bangun atas pemikiran saya sendiri. boleh dong? Makanya bicara mewakili diri sendiri dan Ya, makanya saya tadi berkata saya dari sudah- diri sama siapa-siapa. Anda bilang Anda mewakili Trinitas di mana lagi? Anda bilang Trinitas di mana-mana begini kok. Anda bilang Trinitas begitu. itu bukan Makanya kalau bicara Trinitas wakili itu diri bukan sendiri. hak Bapak Gereja. Trinitas even tidak pernah ditulis di dalam Oke. Alkitab, tidak pernah. Dalam Biblos tidak pernah ditulis Anda Trinitas. Trinitas yang seperti Jadi apa? Setiap orang berhak membangun Silakan, teologi. Anda- Trinitas berhak ini. Definisikan Trinitas dulu. Loh, definisi Nggak usah siapa? marah-marah. Definisi saya apa definisi yang Definisi mana? Anda lah.
Ya Kenapa makanya sih saya kok sulit bilang banget ya? Bentar, diam dulu, diam dulu. Teman-teman dengar ya, diam dulu. Darwis diam dulu, yang lain. Kalau mau ngomong, kalau nggak lanjutkan diskusi dengan ini orang lain ya. Saya paling nggak bisa kalau lagi diskusi dengan TikTok dua arah ini diganggu. Ya, gini teman-teman, saya itu tadi cuma berkata begini loh. Trinitas, iya, kenapa orang bisa kenal Trinitas? Itu karena adanya tertulian, adanya bapak-bapak gereja. Lalu Bang Ayu jadi pintar. Oh, Trinitas itu bukan milik apa-apa. Sementara dia mengatakan Trinitas ya di mana-mana begitu. Saya cuma minta Trinitas versi dia. Nah, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Trinitas, berarti dia tidak sama dengan Trinitas bapak-bapak gereja seperti orang Katolik, di mana mereka memiliki konsep homoousios. Apa itu homoousios? Bahwasanya Yesus dengan Bapa itu sehakikat. Sementara Anda dengan jawaban bahwa firman adalah ciptaan, sang berfirman adalah pencipta, itu sudah menolak homoousios. Artinya antara firman dengan sang berfirman tidak sehakikat. Kenapa? Hakikatnya beda. Firman adalah ciptaan, yang berfirman adalah pencipta. Tetapi yang berfirman Ya, ini adalah alat untuk Ini menciptakan. membangun definisi sendiri ya, benar ya? Sebentar ya, hakikat. Ini kita bicara hakikat. Itu ya? definisi Anda tadi. Ya, makanya saya bilang itu Ya definisi ampun, saya. kenapa katanya ayo jadi pinter. Oke, sebentar Ya Uni, udah sebentar, sekarang Anda Uni, tunjukkan definisi Anda. Nah, kalau hakikatnya adalah Tuhan, ya, apakah kalau pakai hakikat Tuhan ya, apakah Bapa bisa disebut Tuhan? Ya. Apakah Yesus bisa disebut Tuhan? Ya, karena hakikatnya sama. Benar, Ini benar. jangan samakan RT dengan Wah. RT dengan presiden lah. Apakah RT Loh, juga kita pemimpin? bicara hakikat. Hakikat itu apa? Saya tanya. Loh, hakikat itu Hakikat misalnya apa? adalah berasal dari bahasa Jika Arab kata hakikatnya hak. adalah pemimpin, jika hakikatnya adalah pemimpin, makanya saya bilang satu hakikat. Ini kan saya menjelaskan lebih rinci daripada produk 2000 tahun yang lalu nih, ya. Jangan Anda Apakah Yesus sembahan? menyetarakan Oh, antara hakikatnya adalah sembahan. Udah. RT dengan presiden setara tidak? Ya Uni jangan ke situ dulu. Kenapa sih Uni nggak pernah sabar dengerin orang? Bukan Nah, nggak Uni pernah sabar. dengerin Anda dulu lah, tadi Uni. sudah Masa 3 RT kali aja? membantah diri Anda Saya respect sendiri. sama Anda Uni, bilang ya. Tapi Masa cara-cara apalagi Uni itu nggak. saya nggak justru elegan. Presiden Anda beda justru lah. membuat ini si Tian kesini orang turun aja Tian. Justru Anda membuat saya tidak respect, tadinya respect jadi nggak respect. Kenapa? Tadi Anda bilang ya Trinitas di mana-mana ya begitu. Lalu Anda bilang Emang begitu nih. Terus mau bagaimana? Loh dah, makanya apakah Anda sama dengan Trinitas Bapak-bapak gereja? Sama aja kok nggak ada masalah saya bilang. Nah, coba tunjukkan Oke. kalau Anda sama. Mari kita buka data ya, kita Oke, pakai data satu ya. hakikatnya. Oke. Jika Trinitas hakikatnya adalah Allah, lalu 3 pribadi, berarti Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Gampang kan? Oke. Benar nggak saya? Ya silakan. Yesus Ya. adalah Allah. Bapa adalah Apa Allah. arti Allah? Ya, Yesus apa arti adalah Allah? anak Allah. Roh Kudus adalah roh Allah. Sama-sama Loh. Allah hakikatnya. Itu penjelasannya. Ya Allah itu arti Allah itu definisinya apa? Lah, kalau bicara ke Allah itu adalah pemimpin utama atau gembala agung atau pemimpin pemelihara atau Rab, ya sama. Yeshua menjadi Rab juga. Bapa menjadi Rab juga, Rab semesta alam, Yaudah. Yeshua Rab atas bumi ini. Mau bilang Oke. apa Uni? RT dengan presiden setara nggak? Dia apa di terminologi? Iya. RT pemimpin nggak? RT pemimpin dong. Skupnya kecil. Presiden pemimpin. Pemimpin skupnya lebih besar. Presiden pemimpin. Presiden dengan RT sehakikat. Hakikatnya pemimpin kan? Walaupun bukan beda orang. Mereka Beda setara nggak? wilayah. Ini kita bicara Mereka setara hakikat itu nggak? seperti itu. Ya mereka setara. Tunggu dulu, mereka setara Ya nggak? saya nggak bilang setara kan, saya bilang. Tetapi dalam hakikat pemimpin Yaudah. mereka benar-benar Sekarang saya pemimpin. tanya, Itu Bapak paham dengan yang Yesus benar setara dari nggak? Trinitas Uni. Saya menjelaskan harusnya Uni, ini yang- harusnya Uni sepakat sama saya. Oh betul juga ya. Saya, Berarti yang salah salah. Enggak bisa, tidak bisa karena Anda membaurkan bisa, sebuah kok kata, nggak Anda bisa sih? membiaskan. Ketika Anda membiaskan? bicara Saya sehakikat, tafsir hakikat modern, itu lebih tidak bisa. modern. Uni harusnya hargai saya dong. Gimana sih Loh, Uni? kenapa saya menghargai Anda yang menyelewengkan makna? Nggak peduli Kenapa saya menyelewengkan menghargai? makna Justru siapa. saya hadir di sini Ini mendebat makna Uni orang-orang yang nggak tidak. tahu juga Trinitas seperti apa. Saya tahu, Uni saya kan bukan jelaskan dia. Kristen Uni. Yang Kristen dari lahir itu saya. Loh, saya ini belajar. Saya Jadi, lebih paham Trinitas dong. Kalau Uni belajar ya apa udah, lagi Anda. saya Uni? Oke, coba jelaskan Trinitas versi tertulian, coba. Aduh, Uni. Lah, Udah lah, Uni. gimana ini? Enggak, Saya enggak. minta penjelasan tertulian, Iya, versi Uni tertulian minta kok atau penjelasan Trinitas tertulian. versi Tadi Katolik. minta penjelasan saya. Uni dualistik banget di sini. Ngapain? Karena berdebat Anda tentang mengaku itu? Anda lebih paham tentang Tritunggal. Maka saya lebih katakan saya paham. berbicara tentang Saya Tritunggal. mengatakan itu. Anda kan Emang salah versi saya Anda. ngomong itu? Sepakat Tadi apa ketika enggak saya dengan minta versi pendapat Anda, saya? Anda bawa generalisir. Saya minta versi Uni Anda, itu Anda hanya bawa mengajar. semuanya. Uni itu pengen Giliran saya menang minta bahwa- semuanya, Anda bawa diri Anda. Mau Anda apa sebenarnya ini? Loh, Giliran mau saya saya minta universal, menjelaskan. Anda bilang ini saya punya saya. Ini pemahaman saya. Giliran Uni saya minta minta universal, penjelasan bilang saya. pemahaman Anda. Giliran Yang saya minta Uni pemahaman Anda, penjelasan bawa saya semua apa Kristen penjelasan begitu. tertulian? Ya Ngapain udah, penjelasan sekarang saya tertulian? tanya, apakah
Ayo udah, berarti Anda tidak paham Trinitas Bukan versi nggak paham, Tertullian. saya memiliki paham sendiri, Saya harga itu dong. Ya udah, saya minta jelaskan versi Tertullian. Silakan. Nggak penting buat saya versi Tertullian buat Loh, saya. bagi saya penting. Karena dia adalah bapak-bapak gereja, gara-gara dia kalian Penting bisa karena punya Uni istilah bisa bikin mempersalahkan Trinitas. itu aja Uni Bukan, tujuannya. penting Iya kan, Uni buat pengen membandingkan menang. bahwa Karena Uni ternyata pengen, kalian itu punya Tertullian pemahaman. salah. Saya membenarkan. Harusnya Uni setuju dong dengan saya. Loh, kok saya harus setuju nih? Kok maksa? Iya dong. Kok maksa? Uni udah nggak bisa bantah saya. Satu hakikat ya. Arti Tritunggal. Hakikatnya Siapa? Yesus pemimpin, dengan lafaz ya. hakikat. Hakikatnya Allah, Elohim. Beda. Artinya Pemimpinnya yang disembah Yesus. misalnya. Loh, kok maksa Yesus ini? disembah. Bapak disembah oleh Judaism, Yesus disembah oleh Kristen. Fine, selesai. Ya udah, kalau begitu hakikat Tuhan Anda dengan berhalanya orang-orang penyembah pagan dalam sama-sama hakikat- disembah. dalam konteks itu ya semua yang namanya disembah adalah hakikatnya adalah sembahan. Ya udah, Baik berarti itu Tuhan Anda Allah, sehakikat dong dengan baik itu Baal, Zeus. baik itu ya namanya sembahan. Berarti Yesus Kan? sehakikat dengan Baal. Ya hakikat apa dalam konteks Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. apa? Sembahan. La ilaha illallah itu artinya apa? Saya tanya, Waalaikumsalam, Artinya diam dulu. yang benar Saya yang tanya, berarti sembah apa? selain Allah. Apa? Artinya Udah banyak jujur, sembahan, tapi Bang. sembahan yang benar adalah Allah. Kan itu konteksnya. Kenapa sih malu menjawab konsekuensi iman sendiri? Apakah Yesus Enggak, sehakikat dengan Baal? malu. Uninya Ya nggak udah santai. jawab. Apakah Uninya Yesus nggak santai. sehakikat Saya dengan itu orang Baal? paling santai, tapi mengelilingi Paling ini saya santai. menjadi nggak santai. Uni tahu Ya udah, lah. saya tanya. Banyak Muslim kok yang akui saya orangnya santai banget. Uni. Apakah enggak, pengakuan konsensus itu belum bisa dipercaya juga? Gini, Oh, enggak juga. apakah Gimana? Yesus sehakikat dengan Baal? Ya kalau dalam konteks apa? Baal adalah sembahan. Saya tanya, Yesus adalah apakah sembahan. Yesus sehakikat Allah dengan adalah Baal? sembahan. Bahkan duit juga sembahan. Kalau memang Ya udah, hakikat tinggal itu- jawab. Iya gitu, sehakikat gitu, selesai perkara. Iya, Apa sih, Bang? ya udah saya bilang Tidak. sehakikat kok. Ya udah, Yesus sehakikat dengan Baal, teman-teman. Clear ya, menurut Ya, Bang jadi sehakikat pinter. dengan Allah. Ya, harga itu. Ya dengan Allah Ya, juga. maaf, Allah tidak sembahan. sehakikat dengan Baal. Maaf. Allah adalah Rabbul Alamin, Baal adalah berhala. Anda kenapa ini? Loh, Uni jangan Tidak main ada kata-kata, umat Uni. Islam itu ketika Uni, bicara saya ahli sehakikat kalau itu soal namanya kata, Uni, saya dipotek-potek. ahlinya. Kalau Uni begitu bicara kaki soal saya, hakikat, ya. Anda mau bicara, Ini kan saya bicara sehakikat dengan Trinitas, bebek. ya. Gini, Trinitas itu bicara satu hakikat. Ya, hakikat itu tiga pribadi. Yang disembah siapa? Teman-teman. Tiga-tiganya. teman-teman, nanti Gimana ujung-ujung Uniriva sehakikat dengan monyet. Kenapa? Uniriva punya kaki, monyet juga punya kaki. Beda dong, beda Ini dong. mendefinisi- Homo sapien Loh. dengan nggak beda dong. Hakikatnya beda, Uni. Sedangkan Yesus aja sehakikat dengan Baal karena sama-sama disembah. Apalagi Kalau saya kita bicara sehakikat dengan sembahan, monyet, Uni, sama-sama ini punya kaki. Semua sembahan sejajar, Uni. Ini kita ngomong hakikat Loh. apa? Hakikat apa coba? Makanya saya tidak sepakat dengan definisi hakikat. Hakikat itu Ya, universal. makanya jangan ditanyakan ke saya. Itu kan Tertullian punya. Makanya saya menjelaskan Trinitas versi saya. Apa yang ditanyakan hakikat itu, Mi? Ini dia Iya tidak Bang paham Folo, itu. iya Bang Folo, saya paham. Justru karena saya menunjukkan ketidakpahaman dia. Kalian tolong Uni jangan dulu, kayak gitu. biarkan Saya dia. lebih paham lah soal ini tuh, Uni. Iya, ya udah, apa definisi hakikat? Ayo. Hakikat tuh hal yang paling mendasar ya. Apa Pakai dasarnya? KBBI aja udah, buka KBBI. Uni, Biar kita ini tuh untuk sama-sama apa, Uni? bisa. Maksudnya kamu Ya tuh untuk diskusi, mengetes gimana hakikat. sih? Apa artinya Bukan, hakikat? Ini dalam untuk konteks meletakkan. mana? Ah, ini Ini Anda kan Anda berarti- baper kayak Enggak, Tuhan Anda berarti Uni loh. membawa ke Trinitas versi Saya gereja. mengajak kita diskusi secara universal. Proposisi kita tuh kita samakan dulu. Saya tidak sepakat dengan Anda. Definisi hakikat Anda itu saya tolak. Saya tidak sepakat. Karena kalau definisi hakikat Anda itu Anda membagi-bagi Tuhan. Oh, hakikat dalam ranah disembah. Berarti Yesus hakikat dengan Baal. Apa-apaan itu? Mari kita masuk ke ranah universal, ke ranah Apa akademis. yang universal tuh apa, Uni? Ah, sesuatu yang diterima secara umum ketika Apa? kita Coba Uni Anda jelasin orang apa? Indonesia. Maka Saya kita jelasin pakai nanti. hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat Kan itu saya apa? jelaskan ini. Hakikat Lah, itu Allah tuh sesuatu yang benar hakikatnya tentang apa? segala sesuatu. Allah Subhanahu wa hakikatnya Ta'ala itu pencipta. hakikatnya apa? Pencipta yang tidak kalau memang diciptakan. makanya pakai pencipta ya. Dia bukan pemimpin. Pencipta. Wah, pencipta. Jadi dia bukan Udah pemimpin. dibilang pencipta. Inilah Makanya kadang-kadang saya ya bilang. ini. Makanya saya Ketika bilang. saya bicara pencipta, dia Jadi bukan Allah hanya pemimpin. pencipta saja. Apaan ini? Bukan Tuhan, bukan Loh, pemimpin, bukan pencipta. pemelihara. Pencipta. Pencipta Jadi itu bukan berarti pemelihara. semuanya, pemelihara juga, pemimpin Oh juga. ya berarti makanya Kata saya arti bilang pencipta nggak ada tahu. konteks apa. Tadi saya bilang sembahan. Loh. Berarti Allah hanya pencipta bukan Yang namanya sembahan. pencipta itu Makanya berarti saya adalah bilang segala konteksnya semuanya. apa? Ini kenapa? Itu apa? Ketika kita bicara hakikat sesuatu yang benar tentang sesuatu. Iya makanya Uni kan bilang pencipta berarti Kenapa sih ini orang Allah marah-marah? bukan pemelihara, bukan Gak usah nyirup pemilik, juga, biasa hanya aja. pencipta. Bener santai. nggak? Minum kalau perlu nih ada teh minum. Bismillahirrahmanirrahim minum nih.
Uni kemakan sama Tidak ada sama yang namanya punya pencipta. umpan, ya. Tidak Allah ada itu yang namanya pencipta lalu ya. dia tidak Oke. menjadi pemimpin. Allah Tidak ada yang adalah namanya hakikatnya pencipta lalu pencipta. dia kemudian Maka dia bukan Begini, pemelihara, brother. bukan pemimpin. Loh. Bukan yang disembah. Jadi Siapa gitu bilang begitu? logikamu. Logika Sejak Uni kan gitu kapan tadi. definisi pencipta? Oh, Loh, Allah sejak kapan? setingkat dengan Sejak kapan Tesla. pencipta bukannya Tesla pemelihara? menciptakan apa? Thomas Alva Nah. Edison menciptakan lampu. Dia pencipta. Berarti satu hakikat. Tesla itu juga memilih. Loh, Nah, Uni kan gitu tadi ngomong ke saya. saya tanya, Hakikatnya sejak sama kapan dengan pencipta Baal. itu artinya Logika Uni adalah itu kalau saya pembuat balik-balikan, yang Uni pusing. Makanya apa logika apa yang saya nggak pusing. Tidak ada umat Islam itu yang bingung dengan arti pencipta. Pencipta Iya, itu hakikatnya adalah pencipta, oke. di atas, Berarti saya sebelum Islam, selesai. Thomas Alva Edison, Saya belum selesai, makanya James dengarkan. Wright, semuanya pencipta hakikatnya. Oke? Dia tidak mencipta. Pencipta, Dia Uni. adalah orang yang memiliki Gimana konsep sih? pencipta. Dengar apa? dulu. Hakikatnya Ketika kita pencipta, Uni. si Iya, Alpha Tesla Edison pencipta. itu adalah Thomas ciptaan Alva yang Edison diberi pencipta. kuasa. Saya bicara bahwa Allah adalah pencipta yang tidak diciptakan. Alpha Edison itu adalah pencipta yang diciptakan. Gimana sih Anda nggak katanya gitu dong. pinter? Itu nambah-nambahin tadi hakikatnya bilang Loh, pencipta. Saya sudah Berarti bilang Allah pencipta yang tidak diciptakan. Karena Allah Rasa bukan bilang gitu Tuhan, nggak tadi? karena Tuhan itu pemelihara, Anda bukan pencipta. makanya nggak mau mendengarkan omongan saya. Lu Uni- ada cut omongan Uni- saya sudah bilang Uni itu Allah kejebak adalah dengan omongan pencipta. Uni sendiri. Uni Anda yang terjebak dengan diri Anda sendiri kok. Gini loh, bicara itu dua arah. Yesua Saya sudah dan menjawab Baal, bahwa gara-gara Allah kita adalah disembah. pencipta yang tidak diciptakan. Sementara Alpha Edison itu adalah pencipta yang diciptakan Oke, fine. oleh Berarti Allah hakikat. Subhanahu Oke, saya wa paham. Ta'ala. Oke, saya ikutin logika Uni ya, Makanya saya dari paham. tadi Anda jangan emosi. Oke, saya Ini paham dulu. logika Uni. Diam Uni sebentar. Berarti Kak Nora, Allah yang bukan lain- pemelihara karena dia cuma pencipta. Oke? Hakikatnya pencipta doang. Dia bukan berhak disembah, bukan pemelihara, Sejak bukan kapan? pemilik. Saya sebentar Itu dulu. hakikat. Kalau Uni yang jelasin hakikatnya Allah ya itu kan pencipta, yang bukan dicipta. Ya, Udah Nora. itu aja. Stay di situ dong. Tunggu dulu. Ayo, Kenapa? Kenapa, Uni? Kenapa harus? Kenapa dibatasi? Uni, kenapa, Uni? Kenapa dibatasi? Udah cukup Kenapa bercandanya ya. dibatasi? Ini, Pak. Debat turun dulu. Saya mau sama. Udah, Sama- dulu, sama- saya turun dulu. sama- Sejak Kenapa? kapan? Kenapa Sejak kau kapan lagi saya sama mengatakan hanya? Jangan pernah mempelintir. Saya tidak pernah berkata Allah itu hakikatnya hanya. Anda sedang memperkaus bahasa saya. Kecuali saya menutup perkataan saya bahwa hakikat Allah hanya pencipta yang tidak diciptakan. Saya tidak pernah. Hakikat Allah, apa itu hakikat? Sesuatu yang benar tentang Allah. Apa itu? Tidak dimiliki oleh yang lain. Ada diferensianya. Ketika kita bicara tentang sesuatu, sesuatu memiliki karakteristik. Apa itu? Karakter ini tidak dimiliki, yang ada hanya pada dirinya, tidak dimiliki oleh yang lain. Oh, saya Entitas diundang lain. lagi Uni ya, diundang lagi loh saya. Saya selesaikan dulu ya. Jadi Oke. Anda Tolonglah dulu. di detik coba sejak kapan saya mengatakan bahwa Allah hanya pencipta yang tidak diciptakan? Jangan mempelintir perkataan saya, brother. Kita bicara sesuatu yang tidak dimiliki. Hakikat itu sesuatu yang benar tentang sesuatu. Allah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau Thomas Alva Edison pencipta yang diciptakan, Yesus pencipta yang diciptakan, maka mereka tidak sehakikat dalam makna seluruhannya. Kalau dalam makna definisi pemimpin, RT pemimpin, presiden pemimpin. Apakah presiden dengan RT itu sehakikat? Dalam kepemimpinan, dia pun tidak sehakikat. Kenapa? Karena RT hanya memimpin yang kecil, skop kecil, presiden pun memimpin skop besar. Dalam kepemimpinan pun dia tidak sehakikat. Lalu Anda katakan dalam segi pemimpin dia adalah sehakikat. Itu pun Anda salah kaprah. Sejak kapan kepemimpinan Yesus sehakikat dengan kepemimpinan Tuhan Rabbul Alamin? Makanya pelan-pelan diskusi Pak Supir, nggak usah terburu hawa nafsu. Saya justru mengkritisi, saya justru sepakat dengan Anda bahwa Yesus adalah ciptaan. Maka ketika Anda katakan bahwa ciptaan sehakikat dengan pencipta, itu sudah berbeda. Itu sedangkan itu saja sudah tidak sehakikat. Pencipta yang diciptakan. Lalu Anda katakan Yesus adalah ciptaan yang menciptakan. Anda bahkan mengatakan menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya yang tidak pernah Anda jawab. Kalau masuk segala sesuatu, artinya si firman ini menciptakan sang berfirman. Karena dia adalah pencipta yang diciptakan, yang menciptakan segala sesuatu. Apakah si firman ini menciptakan yang berfirman? Jawab. Kalau tidak berarti gagal segala sesuatu. Karena sang berfirman juga masuk dalam segala sesuatu. Makanya kami umat Islam ini adalah umat yang diajarkan untuk penekanan-penekanan itu harus ada. RT pemimpin, bapak rumah tangga pemimpin, presiden pemimpin. Apa mereka sehakikat dalam kepemimpinannya? Tidak. Kepemimpinannya pun tidak sehakikat. Karena RT memimpin dalam skop kecil, presiden skop besar. Begitu loh. Buat apa kalian diskusi bersuara besar sementara kalian tidak mau menjawab? Saya cuma mengkonfirmasi.
Ya. Jadi teman-teman harus tahu, Pak Ayo Jadi Pintar ini adalah orang yang berbeda. Saya tidak mau berdebat dengan dia karena dia sudah mengakui Yesus ciptaan, selesai. Tapi ketika dia memaksakan bahwa ya beginilah Tritunggal di mana-mana, kan itu penyesatan, karena saya juga berhadapan dengan teman-teman Trinitas yang lainnya berbeda dengan dia. Maka dia tidak mewakili Trinitas yang lain. Kita berbicara di sini jangan hati-hati dengan diksi yang kita keluarkan. Tadi Anda bilang, Uni kan memaksakan bahwa Tuhan Anda cuma pencipta saja. Sejak kapan saya katakan Allah hanya? Itu namanya kurang ajar. Itu mempelintir perkataan orang lain. Gitu loh. Ya bagaimana Bang Ayo Jadi Pintar? Jangan ngotot gitu loh. Maksudnya jangan terlalu nafsu kali. Apa yang kita jelaskan malah Saya santai jadi aja kok. blunder. Saya kalau ada yang ngomongnya Yaudah, cepet, sekarang saya imbangi aja. Uni kan ngomongnya cepet. Oke. bukan. Saya ini, Anda itu tidak sadar berapa kali, 3 kali. Saya masih mengingat tadi, 3 kali Anda mengklaim sesuatu yang tidak sesuai. Anda bilang semua Kristen ya Tritunggal ya begini. Makanya saya tanya, Tritunggal versi tertulian seperti apa? Saya nggak mau jawab. Padahal Anda mewakili dia, karena Anda bilang Tritunggal ya begini. Anda tidak tahu Tritunggal tanpa dia. Ya, itu satu. Lalu kedua, ketika Anda mengatakan bahwa kepemimpinan antara Yesus dengan Baal itu sehakikat karena sama-sama disembah, ya, maka saya katakan saya tidak sepakat dengan narasi itu. Karena yang namanya hakikat, kalau kita bicara secara universal, ada diferensia. Definisi hakikat yang ada dalam Islam dan Kristen bisa jadi itu yang berbeda, Uni, ya. Hakikat dalam Kristen jangan dipaksakan harus sama dengan apa yang dipahami Uni dalam Islam. Misalnya tadi secara di Wikipedia bilang itu adalah intisari atau dasar. Lalu KBBI menyatakan bahwa itu adalah hal yang paling dasar atau itu fakta, ya. Nah, hakikat yang dimaksud dalam kekristenan dalam Tritunggal itu maksudnya mengacu kepada bahwa Tritunggal atau satu Elohim, satu God, tetapi dalam 3 pribadi. Itu Tritunggal itu seperti itu. Berarti hakikatnya, nah, kalau misalnya hakikat itu bahwa Trinitas itu hakikatnya adalah God, nah tinggal dicari definisi God ini apa, Theos itu apa. Nah, saya pernah persoalkan ini sama si Aldo, ya, yang menjadi kesalahan adalah Theos diterjemahkan menjadi Inggris menjadi God, sehingga God itu dipahami menjadi dewa, ya, menjadi sembahan. Jadi dikerucutkan menjadi kesembahan. Nah, dalam Kristen Allah itu bermakna sembahan. Yang itu kan yang digugat oleh Islam. Nah, apakah mungkin makna Theos itu dimaknai sembahan? Nah, kalau disembahan berarti itu juga salah Trinitas. Karena apa? Roh Kudus tidak disembah. Bapa disembah, anak disembah, tapi Roh Kudus tidak. Berarti fail Trinitas menurut Tertullian. Itu maksud saya, ya. Tapi lalu Theos ini apa? Kalau Theos ini disebut sang penguasa, oke. Kalau penguasa berarti bisa lebih masuk karena El dalam bahasa Ibrani piktografinya adalah ada Alef dan Lamet. Itu Alef itu kepala lembu dan Lamet adalah tongkat. Oh, berarti gembala agung itu pemimpin yang menggembalakan banyak umat. Oke. Kalau kita bicara itu berarti pada dasarnya Bapa adalah gembala atau yang menaungi seluruh semesta, tetapi Yeshua adalah yang menaungi bumi karena kepadanya telah diberikan kunci di bumi. Nah, apa dasarnya? Ya, Paulus pernah menyatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Elohim saja dan hanya satu Tuhan saja. Dibedakan antara Allah dan Tuhan. Dibedakan antara Theos dan Kyrios, itu dibedakan oleh Paulus. Ya, bahwa Theos adalah sembahan, tapi Tuhan adalah junjungan. Makanya Trinitas mestinya dipahami seperti itu. Oke, ya udah selesai. Mungkin bisa dilanjut, Mau. Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapak dengan Yesus itu setara dalam kepemimpinannya? Jelas enggak dong, jelas enggak. Ya udah, clear, selesai sudah. Saya ini nggak bertele-tele kalau diskusi. Makanya saya kan cuma tadi membahas kebahasaan, Uni, soal kebahasaan yang Edis bawa. Saya masuk ke situ. Kenapa Yeshua? Dengarkan saya. Itu jangan Gantian, tadi Anda panjang lebar. Enggak, tadi kan saya cuma sudah panjang lebar. Jangan ngenyek. Kan sering kali Uni ngenyek gini. Oh, Tuhannya manusia bertitit atau menyusui kayak gitu loh. Loh, itu kan fakta, betul nggak? Loh, betul nggak? Dia kan tunggu dulu, betul tidak Tuhan Anda bertitit dan menyusu? Oh, betul. Tapi itu ya kenapa Anda marah? Kan aneh nggak gitu. marah, tapi jangan dienyek dong. Jangan kan Loh, kayak kok gitu ngenyek? namanya Uni. Justru apalagi Uni bilang saya Trinitas itu dua Kalau burung dan dua telur dengar. satu burung. Itu juga nggak boleh kalau nih. saya bisa tunjukkan itu betul. Dengar Dua telur teman-teman satu ya. burung itu gimana maksudnya Saya Uni? akan tunjukkan benar, dua itu telur satu Trinitas. burung. Selesai dulu saya. Yang Trinitasnya ngenyek tadi apa belum dong, selesai. Nih? Anda udah lompat. Saya belum Iya, saya selesai. mau menuju ke situ. Saya mau pengen dengar bertanya itu kepada Uni sebenarnya. Iya, saya mau
Ya oke, Kan, silakan. diam. Ketika saya katakan Tuhan Anda itu berburung dan menyusu, Anda bilang saya ngenyek. Justru dengan Anda merasa terenyek, Anda sebagai manusia sebenarnya menolak nalar itu bahwa Tuhan itu berburung. Oh, nggak Padahal Anda gitu. percaya. Saya Ya kasih sudah, analogi ya. berarti kenapa Gus Dur merasa itu buta. Loh. Gus Dur itu buta. Tapi apakah kita ngomong, oh guys, Gus Dur buta, kan nggak gitu lah Uni. Itu kan Loh, fakta. kan memang tunggu. Iya memang fakta kan? Nggak perlu tapi saya kan harus nggak bilang, boleh dong, Uni. hai Gus Dur Oke. buta. Loh, sebentar. Dalam ranah dialektika, Nggak bisa, ketika Uni. ada Ada pernyataan juga- bahwa ada Tuhan etika juga pencipta yang alam dipakai, adalah Uni. Yesus, saya katakan, loh, tidak ada yang mengatakan Gus Dur itu adalah ilah, sehingga saya katakan, bahkan Loh, dalam enggak, Al-Quran, maksud bahkan saya Allah saya gini, berkata, ilahmu bukanlah menyatakan buta fakta itu sebelah juga harus ada matanya. etika, Kalau Uni, seandainya ya. ada yang mengatakan Gus Dur itu ilah, maka saya katakan Gus Dur itu buta. No, 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 Apakah no, mungkin no. kau ilahkan dia? Nah, Uni Sama jangan seperti kemana-mana ada orang dong, mengarang. Uni, ini kan saya menyatakan fakta. Enggak, saya bicara Fakta lintas bahwa Gus Dur agama. adalah Lu kok Gus Dur kemana-mana? buta. Kecuali saya, diam dulu. Anda itu yang mempelintir ya. Kecuali saya ketika orang Kristen datang, hei Tuhanmu berkelamin, hei Tuhanmu berkelamin. Itu baru saya salah. Kalau dalam ranah dialektika lintas agama, saya menggunakan bahasa itu ketika ada yang mengatakan, Ripa, Yesus itu adalah penyelamat, dia adalah pemilik bumi. Maka saya katakan, saya nggak mau menyembah kepada Tuhan, penyelamat bumi, yang adalah punya titik, punya nonot. Itu hak saya. Anda bilang saya ngenyek, tunggu dulu. Ngenyek Saya kan, Uni. Maksudnya ngenyek kan itu. Dari tadi lu ngomong gue dengerin lo, gue diam lo. Giliran gue ngomong ketika lu tuduh, lu nggak kasih gue kesempatan menjawab. Bagaimana Oke, lu bisa jawab. ngerti? Sekalian jawab ketika yang lu dua bilang telur tadi ya, Trinitas satu itu burung itu adalah maksudnya dua apa, telur Uni? satu burung. Kenapa? Bapak adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Itu telur itu ibaratkan telur dua mirip sama. Sementara Yesus adalah beda sendiri. Kenapa? Antara telur itu mirip. Bapak roh, Roh Kudus juga roh. Yesus beda sendiri, dia bukan roh. Sama, itu Hakikatnya Fenix apa? beda sendiri. Ya sama, itu Hakikatnya Trinitas. apa? Sama, hakikat sama seperti Yesus dengan Baal hakikat tadi. Sama dalam bentuk yang Hakikatnya berbeda. apa? Dua telur sama Hakikatnya mirip, apa, sementara ya hakikat bentuk lah. Gimana sih? Bentuk Nggak apa? jelas Bentuk kayak banget. gitu tuh hakikat sama dong dari Telur dengan telur itu dua biji itu sama, mirip. Sementara Bapa dengan Roh Kudus sama-sama roh. Yesus manusia sendiri. kan Ya kita kalau Uni sama bicara seperti itu Yesus dengan hakikatnya Baal. bentuknya begitu. Apa? Anda sengaja mengatakan Yesus hakikat dengan Baal kok? Jadi boleh ya kalau ada orang non Muslim mengatakan bahwa tauhid itu hanya burung nggak punya biji gitu maksudnya. Tauhid itu burung tidak punya biji. Sejak Ya, kapan kan dia tauhid itu? sendirian. Tauhid itu adalah konsep. Loh, Ya, makanya, tauhid Uni, itu tauhid jangan itu kayak bukan gitu tentang lah. Tuhan. Ini. Maksud Nah, saya, Uni, jangan ini. kayak gitu. Kalau dibahas Tunggu, pasti tunggu. nggak enak. Nanti Tunggu. disuruh Ini penistaan. teman-teman. Ini ya, Udah, Uni inilah nggak boleh kalian gitu tidak lah. Uni, kalian aku tidak minta bisa maaf aja, Uni. sampai. Supaya Dengar. kerukunan agama itu tetap tercipta. Uni Jangan banyak cerita lah. Anda aja menyamakan Yesus dengan Baal kok tadi banyak pula ceritanya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? orang Aduh, roh saya itu belum nggak bisa milih, ya. selesai. Saya belum Nggak, selesai Uni, tadi ini aja keterlaluan lah menurut saya. Yesus dengan Baal mirip memang. Yesus dengan Baal mirip. Anda yang keterlaluan mengatakan Yesus hakikat dengan Baal. Nggak masalah orang dia sembah. Loh, Baal juga ya sembahan. sudah kalau gitu saya nggak masalah, sama-sama dua hakikat yang sama. Itu telur biji itu sama hakikatnya, mirip, sama-sama biji berbulat. Sementara Bapak Iya, dengan itu sama-sama roh. berarti tauhid itu apa? Tauhid apa? Tauhid itu konsep Burung cara nggak punya memahami telur, Tuhan. maksudnya? Tidak, karena tauhid itu Apa bukan dong? Tuhan yang terkonsep. Kalau Tuhan Anda kan Gimana terkonsep. Loh, itu Kan itu kan tauhid tentang konsep, Bapak. Uni. Tauhid itu Dengar. konsep kan? Dengar. Keesaan. Aduh. Cuma satu. Tak. Nggak punya biji. Bukan, Gitu kan maksudnya? sejak kapan echad itu adalah tauhid? Echad itu adalah tentang bahwa Tuhan itu satu-satunya. Tauhid itu bagaimana cara memahami Tuhan, bukan Tuhan yang terkonsep. Sedangkan Iya. Tritunggal Tuhan yang terkonsep. Nah, Bagaimana sejak Uni bisa kapan? memahami? Tauhid apa? Tauhid apa? Menggambarkannya gimana? Uni berani nggak Apa yang gambarkan saya- bahwa sejak kapan kami satu, menggambarkan Allah? Bahwa dia adalah burung yang nggak punya biji. Ini gitu loh. Sejak kapan saya pernah menggambarkan zat Allah itu Ya, nggak tidak boleh. Makanya tergambarkan? jangan gambarkan juga Tauhid ke Kristenan gitu nih. Nggak boleh Loh, lah. buktinya Anda saja sehakikat antara Baal dengan Yesus. Ya Sama saya Kristen saja. nggak apa-apa mendefinisikan Kristen nggak apa-apa. Oh, Saya kan kalau kalian Kristen. menghujat Tuhan nggak apa-apa, kalau saya nggak boleh gitu. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Loh, Tuhan saya kan bukan Tuhan Uni. Saya nggak Oh, pernah ya berani udah loh bilang dong menghujat dari Uni, tadi. menghujat Kalau agama kami, Uni, kalau- menghujat Nabi Uni. sejak nggak kapan saya pernah menghujat? loh. Sejak kapan saya menghujat? Itu bukan Kamu menghujat, itu menghujat analogi. Trinitas, Uni. Sejak Itu kan kapan? konsep- Itu analogi. Waduh. Ada orang yang menganalogikan Trinitas dengan segitiga sama sisi. Itu benda. Segitiga sama sisi. Ya, tapi kan Uni ke Ada yang titit itu mengatakan- gimana kok ke titit sih Uni Loh, terlalu itu keterlaluan benda. lah. Itu benda. Itu benda.
Dia Kenapa? jorok banget, Loh, pikiran Uni kok jorok banget yang dipikirin Titit sih. Kenapa? Oke, saya jawab. Oke, kenapa saya jorok pikirannya? Tuhan Anda ketika mengumpamakan persundalan. Kalau saya belum nikah, saya Ya, nikahin oke, Uni. oke. Ini aduh, Ya, nggak usah. Jangan nikahi saya, biarkan Yesus yang Diam menikahi dulu, saya. gantian Kenapa dulu, saya ayo. ya, kenapa saya berpikiran seperti ini? Gara-gara baca Bible Anda. Tuhan Anda ketika mengumpamakan persundalan dari Bani Amalek, dari suku orang-orang Yerusalem, itu mengumpamakan seperti perempuan yang bersundal dengan kelamin besar seperti keledai dan zakar pancaran maninya seperti punya kuda. Ya, itu Tuhan Anda yang ngajarin saya kalau beranalogi boleh sesuatu yang kelamin. Nah, saya baca Bible. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Tidak berada mulutmu itulah agamamu. Karena agamamu tahun 700 ditemukan. Jat apa itu? Semua diam. Jangan ada yang bicara. Kasih 5 menit. Bidadarimu. Kau jadi bidadari nanti. Dipecahkan tiap malam, bangga kali kau. Sampai kau sesembahan orang kau bikin penis bapakmu. Gak ada sopanmu, goblok. Agama apa sih kamu? Pantasan dipatahkan kakimu. Nanti datang tsunami menghancurkan kampungmu biar tahu rasa kau. Baru mampuslah kau sama keluargamu. Sudah semua lihat pepaya layumu. Kok goyang-goyang? Buka aja, buka yang di bawah, buka. Buka. Buka dulu yang di bawahmu itu. Udah semua lihat pepaya layumu. Enggak malu kau ya. Dasar sesembahanmu selangkangan melulu. Goblok, Ripa. Ngomonglah mulutmu. Kenapa kecowok tadi mulutmu lantam kali? Hah? Ngomong kau, Ripa. Pencilok. Kok nggak bisa ngomong jadi bisu mulutmu? Ya. Ngomong jorok terus. Itu. Inilah Kristen kadrun. Ngomong, kau pengikut nabimu itu. Yang benar. Omongan selangkangan, nggak jauh-jauh otakmu dari selangkangan. Baru agama tahun 700 begitulah. Baru nemu-nemu. Allah adalah jad, Muhammad adalah wujud. Kesibukan para lelaki di surga adalah pecahkan perawan, pecahkan lagi, pecahkan perawan lagi, pecahkan. Gitu ya, dasar. Kalau udah disapu tsunami lo baru nyauk-nyauk le bibirmu, udah dipatahkan kakimu. Bukan kakiku itu. Udah dilihat foto-fotomu di CPC, bukan fotoku itu. No, buka sekalian yang di bawah itu. Biar semua lihat dulu. Buka, woi. Kaki aku patah. Iya, kaki aku patah. Kacian deh. Kacian aku. Bentuk Ini kaki aku tsunami patah banget nanti loh. disapu. Kalau Kaki aku tsunami patah udah nih. disapu Kaki aku- itu padang itu. Pak, diri dulu kau bisa jalan nggak kau? Udah patah kakimu, pengkok kau, pengkok. Kalau begitu doang boleh. Pengkok. Udah pengkok kakimu, Udah nggak biarin ada aja, jerah. nggak apa-apa. Biar. Kasihan dia, nggak apa-apa. Tsunami biar nanti disapu kamu, disapu habis sama tsunami. Padang disapu tsunami. Padang Pencilok telah banjir. Padang Pencilok telah datang tsunami karena si Ripa selalu menghujat. 3 menit lagi Kak Nora. Giliran Kasih itu 3 menit datang, lagi. mulutmu nggak bisa berkutik kan? Kenapa centil bibirmu? Coba ngomong ke saya. Aku pentil kau. Mampus kau, aku ludahin bibirmu. Jilat ludahku. Udah semua lihat itu pepaya layumu kayak Rohingya kau, Rohingya. Semua lihat dulu. Dipisikin foto bugilmu kelihatan, foto bugilmu. Gak ada malumu. Di atas kau kerudungin, mulutmu kan gak kau kerudungin. Kalau kau punya agama, kalau ada kekhawatiranmu, bertanya ya, bukan menghujat kau disuruh goblok. Dasar Padang Pencilok, kau udah kembali kau kan ke kampung halamanmu. Gak diterima kau di ibu kota. Bebu kau kalau di kota ini, bebu kau. Jadi TKW aja kau di sana. Kamu kan dihalalkan TKW. Makanya halal bebu. TKW Indonesia itu kan diperkau sampai pendarahan. Bangga-banggakan aja itu Arab itu. Orang-orang Padang tetangga aku pendarahan dibikin, bertahu kau. Kayak gitu nasimu bebu kau bebu. Itulah nasimu. Halal bebu.
Kalau di agama kami, janganlah kamu mengambil babumu laki-laki. Jangan bohong kau. Bahkan di agamamu kata Paulus, wahai hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang keji. Lupa kau dengan kitabmu. Ada di kitabmu kau disuruh jadi pembantu loh. Ada Paulus menyuruh kau jadi hamba nih. Baca ayat ini ya. Ini oh ya, Paulus mengajarkan kau supaya jadi hamba loh, jadi TKW loh. Kau disuruh Paulus jadi TKW loh. Nih, kau nih jangan lupa kau kitabmu. Paulus yang ngajarin kau jadi pembantu loh. Kata Paulus, hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang keji. Kau disuruh Paulus jadi babu. Kau yang disuruh Paulus tuh. Nih kata Paulus nih. Hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang bengis. Iya, kata Paulus. Tidak boleh. Kata Paulus ya. Kata Paulus, tidak boleh menolak. Kalau kau Ruth adalah seorang budak, kau disuruh ngangkang harus ikut. Nih ayatnya kita kasih ya. Aduh, kau kalau bicara pakai data, kau disuruh jadi turun kau. Giliran ku kasih ayat kau turun. Nyungsep ke bawah. Kata Paulus, hamba-hamba tidak boleh menolak akan segala sesuatu. Kau disuruh ngangkang sama majikan kau, harus kau ikut. Disuruh nungging, disuruh kayang, kau harus ikut. Harus patuh kau akan segala sesuatu. Naik lagi Ruth, biar kutunjukkan kau harus jadi babu menurut Tuhan kau, menurut Paulus ya. Karena apa? Penyalipan Yesus adalah suri tauladan untuk kau. Itu naik Ruth, naikkan lagi si Ruth. Aneh kalian itu ya. Hamba-hamba patuh pada majikan, kata Paulus. Kita baca teman-teman ya. Nih Ruth, kau Kristen disuruh jadi hamba. Kau jangan bilang pembantu halal. Memangnya kau dilarang? Memang Kristen dilarang menggauli pembantu? Mana ada? Kau tengok ini 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu Ruth, pembantu Ruth, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Disuruh takut kau kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kalau ada psikopat majikan kau harus patuh. Disodok kau depan belakang kau harus patuh. Nggak boleh kau berontak. Paulus kau yang ngajarin. Kau. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.